Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Khaliza Rida Syandana, perwakilan dari kelompok 2. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan hasil pembahasan dan analisis kami dengan topik retensi karyawan pada perusahaan Navatur and Travel. Semoga pemaparan ini dapat memberikan wawasan dan manfaat bagi kita semua. Dalam proses ini, saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan satu kelompok saya. Untuk itu, kami persilahkan kepada rekan-rekan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu satu persatu. Perkenalkan, nama saya Ayulis dari kelompok 2. Nama saya Fauzia Rahma. Perkenalkan, nama saya Isfa Ujia. Perkenalkan, nama saya Kafi Abdillah. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia Putri. Perkenalkan, nama saya Serena Mulyana Kamila. Jadi, terima kasih rekan-rekan. Untuk materi pertama akan dipaparkan oleh Ayulis. Oke, baik teman-teman. Sekarang tujuan proyek. Yang pertama, tujuan umum kita yaitu mengetahui dan menganalisis strategi retensi karyawan yang diterapkan di PT Naufa Mutiara Persada atau Navatur and Travel ini. Nah, gunanya mempertahankan karyawan berkualitas dan meningkatkan loyalitas terhadap perusahaan kita ini. Tujuan khususnya yaitu mengidentifikasi kondisi turnover dan retensi karyawan dalam 2-3 tahun terakhir ini. Yang kedua, menggali strategi yang diterapkan perusahaan dalam mempertahankan karyawan terbaik. Yang ketiga, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi karyawan untuk bertahan di perusahaan. Yang keempat, merumuskan tantangan dan harapan perusahaan dalam pengelolaan SDM. Kita melihat profil Navatur and Travel di sini, yaitu Navatur adalah Biro Perjalanan Umroh dan Haji Resmi Ustadz Ahmad Al-Habsyi. Memiliki izin resmi dan telah terdaftar di Pemerintah Kemenag Rakyat Indonesia dengan nomor Undang 404 tahun 2020. Nah, Navatur and Travel ini bertujuan memberikan kemudahan kepada calon tamu Allah untuk dapat beribadah umroh dan haji ke Tanah Suci dengan kos yang ekonomis, namun tidak mengurangi kenyamanan serta fasilitas selama di dua kota suci Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Selanjutnya ada metode project. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung kepada narasumber yang merupakan karyawan aktif di perusahaan, yaitu bernama Kalela menjadi customer service. Langkah-langkah yang kami gunakan yaitu yang pertama, menentukan objek penelitian kepada PT Naufa Mutiara Persada. Yang kedua, menyusun daftar pertanyaan wawancara terkait topik retensi karyawan. Yang ketiga, melakukan wawancara kepada narasumber terpilih. Yang keempat, menganalisis hasil wawancara berdasarkan teori manajemen SDM. Yang terakhir, ada menyusun laporan hasil wawancara dan menarik kesimpulan. Berikutnya ada hasil proyek. Yang pertama, identifikasi tingkat turnover dan retensi karyawan dalam 2-3 tahun terakhir. Dalam 2-3 tahun terakhir ini, Navatur mengalami penyesuaian jumlah karyawan karena pandemi COVID-19 yang menghentikan keberangkatan umrah. Selama periode ini, beberapa karyawan dirumahkan dan sebagian lainnya mencari pekerjaan di tempat lain. Meskipun demikian, mayoritas karyawan tetap bertahan hingga saat ini, menunjukkan loyalitas dan komitmen yang tinggi terhadap perusahaan. Yang kedua, ada strategi perusahaan dalam mempertahankan karyawan. Yang pertama, ada memberikan kenyamanan kerja kepada karyawan. Yang kedua, memberikan apresiasi terhadap kinerja karyawan. Dan yang terakhir, memberikan pelatihan terutama di bidang digital marketing karena fokus perusahaan saat ini lebih ke media sosial. Hasil proyek yang ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi karyawan tetap bertahan. Yang pertama, nuansa kerja yang religius, kekeluargaan yang erat. Yang kedua, rasa memiliki terhadap misi perusahaan yaitu melayani tamu-tamu Allah dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, suasana kerja dan nilai spiritualitas yang membuat karyawan merasa aman, dihargai, dan sejalan dengan visi hidup. Yang keempat, kesempatan untuk belajar dan berkembang baik dari sisi pengetahuan, agama maupun skill profesional. Dan yang keempat adalah tantangan dan harapan perusahaan dalam pengelolaan SDM. Tantangan yang pertama yaitu
persaingan industri travel umroh dan haji yang cukup ketat, yang berpotensi menyebabkan karyawan pindah ke kompetitor dengan tawaran yang lebih tinggi. Yang kedua, kondisi ekonomi, di mana setiap tahun selalu ada tekanan untuk kenaikan salari yang ditetapkan. Yang kedua itu harapan, meningkatkan jumlah jamaah dan memperluas jangkauan layanan ke seluruh wilayah Asia. Yang kedua, terus menghadirkan pelayanan terbaik dan memastikan keberangkatan setiap jamaah yang mendaftar. Oke, untuk hasil project analisisnya, di sini ada yang pertama, analisis SDM Navatours. Navatours menunjukkan tingkat retensi karyawan yang kuat dalam 2 hingga 3 tahun terakhir. Bahkan setelah terdampak pandemi COVID-19 yang sempat merumahkan sebagian staf, mayoritas karyawan memilih bertahan, mencerminkan loyalitas dan komitmen tinggi terhadap perusahaan. Nah, untuk yang kedua, strategi retensi sederhana. Saat ini strategi retensi Navatours berfokus pada satu, di sini ada menciptakan kenyamanan kerja, ada pemberian apresiasi atas kinerja karyawan, menyediakan pelatihan terutama di bidang digital marketing seiring pergeseran fokus pemasaran ke media sosial. Meski efektif dalam kondisi saat ini, strategi ini terbilang sederhana dan berpotensi membutuhkan pengembangan lebih lanjut untuk masa depan. Baik, selanjutnya ada kekuatan retensi dari Navatours, yaitu budaya religius dan kekeluargaan. Kunci utama retensi di Navatours tersendiri terletak pada budaya kerja yang unik dan kuat. Yang pertama itu ada nuansa kerja religius dan kekeluargaan yang erat, menjadi daya tarik utama. Karyawan merasa memiliki misi suci untuk melayani tamu-tamu Allah, memberikan kepuasan batin dan rasa aman yang selaras dengan nilai spiritual mereka. Yang kedua, perusahaan juga memberikan kesempatan belajar dan berkembang, baik dari sisi pengetahuan agama maupun keterampilan profesional yang turut menjaga motivasi karyawan tersendiri. Selanjutnya ada tantangan menuju profesionalisme SDM. Navatours menghadapi tantangan yang signifikan dalam pengelolaan SDM, terutama terkait tentang persaingan industri travel, umroh, dan haji yang ketat. Persaingan industri ini berpotensi menarik karyawan berkualitas ke kompetitor dengan tawaran yang lebih menarik. Yang kedua itu tekanan kenaikan gaji tahunan, yang dimana kondisi ekonomi tersebut menuntut penyesuaian gaji yang bisa menjadi beban finansial bagi perusahaan. Nah, untuk mengatasi ini, Navatours sendiri perlu mengembangkan manajemen SDM yang lebih profesional, termasuk pada sistem kompensasi dan jenjang karir yang jelas, agar dapat mempertahankan karyawan terbaik secara berkelanjutan. Selanjutnya ada harapan perusahaan. Navatours berharap dapat meningkatkan jumlah jamaah, memperluas jangkauan layanan ke seluruh Asia, dan terus menghadirkan pelayanan terbaik untuk memperkuat reputasi sebagai agen terpercaya. Untuk mencapai harapan ini, keberlanjutan loyalitas dan kualitas SDM akan menjadi faktor krusial. Kesimpulannya, Navatours sebagai biro perjalanan umroh dan haji resmi berhasil mempertahankan mayoritas karyawannya bahkan setelah pandemi berkat lingkungan kerja yang religius dan kekeluargaan. Misi religius perusahaan menjadi fondasi kuat yang menumbuhkan loyalitas karyawan. Meskipun demikian, strategi retensi karyawan saat ini masih sederhana, berfokus pada kenyamanan kerja dan pelatihan digital marketing. Selanjutnya ada implikasi, strategi retensi yang humanis dan sesuai dengan nilai-nilai spiritual terbukti dapat meningkatkan loyalitas dan kepuasan kerja karyawan, khususnya di sektor jasa ibadah. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis nilai dan penghargaan material juga memiliki dampak besar dalam manajemen SDM. Selanjutnya ada saran untuk perbaikan proyek, yaitu kedepannya wawancara dapat dilakukan dengan lebih dari satu narasumber, misalnya HRD atau pimpinan, agar mendapatkan perspektif yang lebih luas. Penggunaan metode observasi langsung juga dapat menambahkan akurasi hasil. Selanjutnya, saran untuk pengembangan proyek lanjutan. Yang pertama itu melakukan studi lanjutan tentang hubungan antara kepuasan kerja dan tingkat produktivitas di Navatours. Yang kedua, meneliti lebih dalam tentang strategi adaptif,
perusahaan menghadapi dinamika industri travel pasca pandemi. Yang ketiga, mengembangkan program retensi berbasis kompetensi dan performance appraisal secara sistematis. Berikut adalah dokumentasi saat kami melakukan proses wawancara bersama Kak Leila selaku Customer Service di Navatours and Travel. Demikianlah pemaparan hasil analisis dari kelompok 2 terkait retensi karyawan di Navatours and Travel. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan, untuk itu kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.